Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Aqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amma antum bi khair. Ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khairin insyaallah. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Berharap bahwa seluruh pembina, pengurus, dan seluruh jamaah dari Masjid Az-Zumar ini, insyaallah Allah SWT tidak hanya berikan hidayahnya, tetapi juga iradah, inayah, ma'unah, qudrah, dan terutama ma'unahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita, menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Allahumma amin. Kita masuk kepada agenda sholat sunnah yang ketiga. Seharusnya ini terjadi di 2 bulan yang lalu. Karena kesalahan saya ngatur jadwal jadi berantakan. Mestinya ini dibahasnya sholat id itu sebelum sholat id, gitu ya. Tapi karena sudah terjadi, ya sudahlah, qadar Allah. Saya akan membahas ada 2 sholat id, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Kembali sarapan dan kembali berkurban. Ada yang mengatakan kembali fitrah dan kembali Adha itu hudiyah. Yang haid pun diperintah. Jadi bahkan yang haid, yang nifas diperintah untuk keluar. Keluar itu maksudnya meramaikan kumpulan muslim. Jadi kan nggak sholat Ustaz, memang nggak sholat, tapi disuruh kumpul. Untuk apa? Untuk mendengarkan khutbahnya. Karena pembelajaran tentang Idul Fitri dan Idul Adha biasanya mencakup permasalahan-permasalahan umat. Kalau di Idul Fitri biasanya khutbahnya bicara tentang keistiqomahan setelah Ramadan. Karena biasanya kalau di Ramadan tuh diantaranya ya, kita ngebut baca Al-Quran gitu, tapi begitu masuk Syawal kembali ke asal. Jadi nggak baca lagi. Nah ini kan sebaiknya tidak dilakukan yang seperti itu. Rasulullah SAW bahkan mengatakan ketika seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul amal ahabba ilallah ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan ayul amal ahabba ilallah ta'ala adwamuha wa inqal. Sesuatu yang kau kerjakan terus menerus, dawam, istimrar, ya, lazim, tapi meskipun cuma persoalan yang sedikit. Apa misalnya? Kita berkumpul pagi ini, subuh ini menjadi sebuah keistiqomahan kita. Dan ini kita dicintai oleh Allah SWT dalam konteks ini. Karena kita mau Ramadan, mau Syawal, sholat mah sholat aja. Ngapain nunggu Ramadan baru penuh, giliran
Coba kalau kita ingat-ingat, Ramadan kemarin penuh nggak? Penuh. Kenapa? Karena kata Buya Hamka, orang yang Muslim itu munculnya pas waktu ada event besar. Jumatan, wah baru ngumpul tuh penuh. Sholat Id, wah keluar semua itu. Tapi kalau pas sholat subuh rutin, sholat isya rutin, dan 10 hari terakhir Ramadan, itu hanya orang-orang yang beriman yang bisa mendatangi masjid. Karena yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman ya, kepada Allah dan hari akhir. Karena dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami keluar pada Idul Fitri dan Idul Adha semua, gadis-gadis, wanita haid, wanita yang tinggal dalam kamarnya, maksudnya yang biasa ngedekem di mihrab, apa kalau bahasa kita di pinggit. Ibunda Maryam itu sebelum melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu juga sebetulnya gadis pinggitan, dan gadis itu sebetulnya memang harusnya begitu, adanya di rumah, jadi suri rumah, jadi nggak ngayap kemana-mana kayak sekarang itu. Iya, kelayaban tuh, ngaku tuh. Kalau sekarang ya Allah bertebaran di mana-mana. Belum yang main TikTok pada joget-joget, ya salah. Nah, wanita yang sedang haid mengasingkan diri dari musola tempat sholat Id, mereka menyaksikan kebaikan dan mendengarkan dakwah kaum muslimin, mendengarkan khutbah itu. Maka saya berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami yang tidak punya jilbab? Jilbab itu baju kerudung luar. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, pinjam pada saudaranya. Ya. Bahkan sampai orang yang nggak punya hijab sekalipun masih suruh keluar sama Rasulullah. Bahkan kalau perlu minjem. Gitu. Sampai kayak begitu. Nah ini nggak ada hubungannya dengan baju baru ya Bu. Ya. Nanti nyanyi lagi. Baju baru alhamdulillah. Nah kemudian waktu sholat hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ini ada dua. Jadi kalau Idul Fitri setelah terbit matahari, maksudnya itu setelah syuruk. Ya. Syuruk di kita tergantung. Pokoknya hitungannya 90 menit dari waktu subuh. Ya, 1,5 jam dari waktu subuh. Hari ini subuh jam berapa kita? 4:39. Baik, berarti 90 menitnya tinggal ngitung kita. Ya, jam berapa? Maka yang dilakukan bedanya apa antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Kalau Idul Fitri boleh agak diakhirkan. Misalnya jam 7 boleh. Tapi kalau Idul Adha disegerakan. Kenapa? Mau motong. Gitu. Jadi penyegeraannya kepada mau motong. Jadi kalau bisa khutbah Idul Adha lebih pendek daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri bisa agak lebih panjang. Ya, tapi biasanya dibatasin sama pihak DKM jangan lebih dari 20 menit. Oh, itu udah banyak banget itu. Kami para khotib ini biasanya menyampaikan antara 15 menit sampai 20 menit. Jadi 5 menit pertama pikiran dasarnya atau pokok pikirannya awal, kemudian 5 menit yang kedua bicara tentang dalil-dalil yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, baru kemudian mengikutkan dengan menit berikutnya dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, kemudian terakhir biasanya ditutup dengan bagian bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan keseharian, dan biasanya tutup dengan doa. Itu isi materi khutbahnya. Sholatnya bagaimana? Berjamaah. Biasanya Rasulullah SAW tidak menggunakan
bacaan-bacaan apapun kecuali hanya sekedar as-salatu jami'ah. Jadi tidak ada iqamat. Bahkan kalau saya lihat ada beberapa sholat id yang pakai Bilal. As-salatu wassalamu ala rasulillah. Pakai apalah panjang segala macam. Kemudian dibacakan sallu sunatal fitri, apalah bla 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 segala macam, itu tidak ada. Ya, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Jadi imamnya atau khotibnya kalau dia merangkap sebagai khotib, ada juga yang dipisah. Imamnya sendiri, khotib sendiri. Dan itu boleh-boleh saja. Ya. Jadi berjamaah takbirnya 7 kali pada rakaat pertama. Dan ada sebagian ulama yang menyatakan mengisi antara takbir dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tapi ini ikhtiari sifatnya. Tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban. Jadi kalau misalnya Allahu Akbar ketimbang diem, gitu, maka sebagian ulama membolehkan kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai 7 kali. Gitu. Tapi sejatinya apa yang dibaca di antara takbir itu tidak ada. Gitu. Tapi kalau daripada kita ngisi nunggu gitu, nah itu tasbih, tahmid, ya, tahmid, tahlil. Setelah takbir yang kedua, ini sunnahnya mengangkat tangan setinggi bahu pada setiap takbir, tapi ini pun sudah pernah kita bahas bahwa Rasulullah SAW melakukannya pernah setinggi bahu, pernah setentang telinga. Ya, kalau kita sebagian besar di Indonesia ini menggunakan Imam Syafi'i, maka biasanya jempolnya sampai ke cuping telinganya dan menghadapkan telapaknya ke kiblat, bukan ke samping, bukan ke pipi, ya, bukan ke pipi, tapi dihadapkan ke kiblat. Ya, sempat. Bahkan kalau saya pernah lihat orang-orang para pengikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu kalau sholat mereka sambil sambil nunggu, itu biasanya nunggunya sudah meletakkan jempolnya ke cuping telinganya sambil nunggu dia. Imamnya belum angkat, ditempelin. Begitu imam Allahu Akbar, dia langsung buka Allahu Akbar. Itu orang-orang Guangzhou, orang-orang Xiangqi yang kalau kita lihat makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas kan ada di daerah Guangzhou. Gitu. Nah kalau ada yang pernah dengar Wang Fei Hung, pernah dengar nggak? Pernah nonton nggak? Pak Burhan masih ingat kayaknya. Wang Fei Hung itu Muslim, Pak. Tapi digambarkan dalam filmnya kan yang bikin orang Buddha, maka dibikin dia Konghucu. Padahal dia muridnya atau dia seorang kalangan tabi'in yang menjadi muridnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Gitu. Nah itu kalau kita baca sejarahnya sampai kepada nanti ketemu Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho itu juga Muslim. Tapi rebutan karena ini Cina, jadi kemudian ada yang bikin kelenteng, ada yang bikin masjid, macam-macam. Ya. Tapi sejatinya ini adalah Muslim. Dan kalau kita perhatikan dari beberapa temuan-temuan kesehatan itu, Wang Fei Hung itu ahli kesehatan. Tapi karena kalau di bahasa mereka jadi tabib gitu ya, jadi toa pekong gitu. Karena urusannya sama Buddhism. Nah kemudian setelah takbir yang kedua sampai takbir yang terakhir membaca tasbih, membaca surah Qaf di rakaat pertama atau surah Al-Qamar di rakaat yang kedua atau surah Al-A'la di rakaat yang pertama dan surah Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Imam menyaringkan bacaannya, khutbahnya 2 kali setelah sholat sebagaimana khutbah Jumat, tapi tidak pakai duduk. Tidak dijeda. Pada khutbah Idul Fitri memaparkan tentang zakat fitrah, dan pada Idul Adha tentang hukum-hukum kurban, mandi, berhias, dan memakai pakaian yang sebaik-baiknya. Jadi Rasulullah SAW itu punya baju yang paling baik itu digunakan pada saat beliau sholat id. Jadi makanya kalau sholat id itu nggak harus baru, tapi
lebih rapi, lebih apik, lebih bersih, lebih wangi, itu yang disarankan. Tapi sebetulnya kalau kita ketahui dari mulai Ramadan, mengisi Ramadan itu Rasulullah SAW biasanya bahkan itikaf pun juga menggunakan busana yang rapi. Jadi jangan pakai kaos sponsor reunian tahun berapa tuh? 2006. Ada blue band, ada apa segala macam. Dan kalau di Idul Fitri sebaiknya kita makan sesuatu dulu sebelum berangkat sholat. Gitu. Entah kurma, entah apa, tapi jangan banyak-banyak. Maksudnya hanya untuk menandakan bahwa ini kembali fitr, kembali sarapan. Gitu. Waktunya untuk kembali sarapan. Nah sedangkan sholat Idul Adha sebaliknya, sebaiknya kita tidak makan karena biar agak nahan lapar, biar bisa makan enak pada saat siang hari. Tergantung panitia, dikasih ke ibu-ibu nggak masaknya. Nah nanti kita bahas tentang bagaimana persoalan Idul Adha ini kadang-kadang pelik. Makan sebelum sholat kalau Idul Fitri ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak berangkat menuju tempat sholat kecuali dia memakan beberapa biji kurma dan memakannya dalam jumlah bilangan yang ganjil. Ganjil itu maksudnya 1, 3, 5. Biasanya 5 jarang, 3 paling banyak. Iya, 7 juga jarang. 39 juga ganjil ya. Tapi nggak pernah Rasulullah SAW makan sebanyak itu. Kecuali lagi sedang memang kondisinya sedang makan-makan. Jadi kalau makan-makan tuh segantang kurma itu bisa dikerubutin banyak orang. Pernah Rasulullah SAW itu lagi makan kurma, Ali itu iseng. Ali iseng karena ada di sebelahnya, maka biji dan kelopaknya kurma itu digeser ke tempatnya Rasulullah SAW. Jadi kelihatan Rasulullah SAW makan kayak banyak gitu. Terus ngecap si Ali itu bercanda. Sahabat, lihat deh, kayaknya ada orang yang paling lapar di kita. Begitu ngelihat bekasnya, punya Rasulullah SAW paling banyak. Rasulullah SAW nggak kalah set. Beliau ketika ngelihat punyanya Ali kosong, beliau langsung balikin bercandaannya itu. Siapa yang lebih lapar, saya atau Ali? Ali makan sampai biji-bijinya sama kelopak-kelopaknya itu. Bercandanya Rasulullah SAW itu begitu kok sama sahabat itu. Jadi bisa ludes sama biji-biji sama kelopak-kelopaknya. Kalau misalnya terjadi bareng sholat id dan jumatan, maka boleh pilih salah satu. Sholat id aja atau jumatan aja. Tapi boleh nggak dua-duanya? Boleh. Tapi kalau boleh milih salah satu, boleh aja. Jadi kalau misalnya siapa yang mau sholat Jumat, maka kerjakan sholat Jumat. Gitu. Ada yang ngerjain dua-duanya, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Makanya seringkali kalau sholat id pas hari Jumat gitu, tergantung hitungannya ngikutin Muhammadiyah atau ngikutin pemerintah gitu kan ya. Nah biasanya kalau kita menggunakan beberapa kali, kalau nggak salah sebelum pandemi pernah terjadi Jumatan itu sholat id paginya, Jumatannya tetap dikerjakan. Tapi kalau milih misalnya saya nggak Jumatan, saya sholat duhur aja, boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kalau lazimnya sholat duhur, kalau laki-laki di mana? Ya tetap jumatan kan, jadi jatuhnya gitu kan ya. Tapi misalnya kalau nggak mau sholat id, boleh juga, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi boleh milih, diberikan kemudahan. Baik, itu kalau bertepatan dengan hari Jumat. Nah, ucapan takbirnya ini dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dari neneknya. Ia menyatakan bahwa sungguh Rasulullah SAW bertakbir pada sholat id 12 kali takbir dalam rakaat pertama, 7 kali takbir, dan pada rakaat yang kedua 5 takbir, dan tidak sholat sunnah sebelumnya dan juga sesudahnya. Jadi kalau misalnya sholat id itu sebaiknya di mana? Di lapangan atau di masjid? Lapangan. Ya. Rasulullah SAW 9 kali sholat id, beliau sholat di masjid itu 2 kali, itu pun karena hujan.
Jadi diupayakan tetap sholatnya di lapangan. Nah kemudian khutbah ba'da sholat, ya, Jabir radhiyallahu anhu menyatakan bahwa saya menyaksikan bahwa sholat id bersama Rasulullah SAW, beliau memulai sholat sebelum khutbah tanpa azan, tanpa iqamah. Setelah selesai beliau berdiri menekan Bilal, maksudnya cari pegangan, ya, nekan ke pundaknya Bilal, lalu merintahkan manusia supaya bertakwa kepada Allah, mendorong mereka untuk taat, menasihati manusia dan memperingatkan mereka. Setelah selesai beliau turun mendatangi saf wanita dan selanjutnya dia memperingatkan mereka. Kenapa kok 2 kali khutbah? Karena nggak ada sound system ketika itu. Gitu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, sahabatnya pria itu 200.000 Pak. Kalau nggak pakai sound system gimana? Ya udah, sekali ngomong 200.000, habis itu pergi ke tempat perempuan, nyampein ke tempat perempuan. Gitu. Sekarang alhamdulillah pakai sound system, sekali ngomong sudah sampai ke tempat perempuan. Bahkan Pak Boy sama teman-teman ngerekayasa kajian ini disaksikan sama kawan-kawan di Zoom dan juga diikuti sama ibu-ibu di belakang mendapatkan materi yang sama. Gitu. Karena saya tadi pagi nge-share materinya, kalau enggak ya beliau kesulitan mau share. Baik. Jadi kenapa dilakukan 2 kali di soft laki-laki dan soft perempuan? Karena tidak adanya sound system seperti sekarang. Tapi Ustadz, kalau di Masjidil Haram kan nggak pernah di lapangan. Mana ada tempat di Masjidil Haram di Mekah Madinah yang bisa nampung orang segitu banyak? Tahun lalu saya i'tikaf di Haram 10 hari di Mekah, setelah Syawal yang baru ke Madinah. Itu Masya Allah, bayangin Pak, 3,5 kilo dari masjid itu orang bertebaran di jalanan sholat. Jadi kira-kira berapa juta itu? Kalau Masjidil Haram itu tambahin extensionnya sekitar 10 juta, itu sama luberannya. Ini baru yang ke Ajiat, belum yang ke Hafair, belum yang ke Misfalah, belum yang ke Jarwal. Jadi Masya Allah, berapa puluh juta itu kalau orang sudah begitu. Karena apa? Ngejar dapat pahala 100.000. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa itikaf di sana ya Pak ya. Kok males pun enggak aminnya kayaknya. Kepaksaan. Iya, kalau kita amin itu malaikat nyatet, wah nanti dimudahkan rezekinya, nanti dilapangkan kesehatannya, diberikan kekuatan untuk bisa. Gak usah mikirin, oh model kayak saya dari mana Ustaz uangnya. Gak usah mikirin itu. Kalau waktunya berangkat, berangkat aja. Ya, ada begitu banyak orang yang kemudian ya macam-macam modelnya. Ya memang kalau bilang berangkat, berangkat aja. Ada jamaah saya Pak di sekitar Joglo sana, Puribeta. Dan nangis-nangis sama saya, Ustaz, saya dosa nggak ya Ustaz? Hah? Soal apa nih Bu? Jadi gini Ustaz, saya pernah minta sama Allah, ya Allah berangkatin saya umroh ya Allah. Engkau yang paling tahu rizkinya dari mana. Tiba-tiba kakak saya yang pertama ngajak kakak yang kedua dan ketiga. Saya nggak diajak. Karena rezekinya baru segitu. Dia minta maaf sih ke saya bahwa nggak bisa ngajak saya. Kakak saya yang ketiga, yang keempat yang ikut berangkat. Padahal yang ngotot minta berangkat itu saya Ustaz. Kayaknya kakak yang kedua dan ketiga itu kayaknya nggak terlalu senang ibadah. Kayaknya saya yang lebih senang ibadah. Kalau dilihat dari kesehariannya. Nah, terus ibu kenapa nangis? Kemarin kakak saya yang ketiga meninggal Ustaz. Nggak jadi berangkat, saya yang berangkat. Apakah doa saya itu telah membunuh kakak saya yang ketiga? Loh nggak gitu saya bilang. Kalau Allah SWT mewafatkan seseorang itu bukan karena doa kita. Para penggali kubur itu doanya apa Bu kira-kira Bu?
Eh? Apa mintanya apa sama Allah? Banyakin orang mati? Enggak. Gimana mintanya? Allahumma rizukna halalan thayyiban wal mubarakan fih. Dokter spesialis jantung begitu juga nggak doanya? Tukang tambal ban begitu juga nggak? Tukang nasi uduk gitu juga nggak doanya? Nah, akibat profesi itulah kemudian menyebabkan ketika Allah qabul, maka terjadilah apa yang terjadi dengan konsekuensi masing-masing profesi kan gitu. Jadi kita wafat ini apa karena doanya tukang gali kubur? Bukan. Karena takdirnya memang sudah terjadi. Ada orang yang sudah sepuh tapi nggak mati-mati. Malah yang masih muda-muda malah mati duluan. Nggak sakit, nggak apa, tahu-tahu mati. Mana ada mati direncanain. Waktunya mati, mati aja. Kemarin waktu COVID, wah itu seolah-olah malaikat maut panen gitu ya. Waktu tsunami Aceh sekali hempas 200.000 yang ke Thailand. Wah itu gimana cepatnya malaikat maut nyamber itu. Padahal kata Rasulullah SAW, malaikat maut itu kecepatannya memutari bumi itu 1 detiknya 7 kali muterin bumi. Tak, tak, itu udah 7 kali loh muterin bumi. Dan itu dengan sangat cepat dia melakukan tugasnya. Gak kebayang sama kita. Jadi kalau emang udah waktunya ya begitu aja. Dan banyak orang-orang yang kemudian secara hitung-hitungan kertas nggak pantas kayaknya. Mau punya duit dari mana dia? Tapi kalau emang bilangnya Allah berangkat, ya berangkat. Tapi jangan pernah seuzon sama kayak tadi itu. Pengen banget umroh. Ternyata dia nggak diajak, kakaknya yang diajak. Begitu dia pengen banget umroh, ternyata kakaknya meninggal yang ketiga. Sehingga dia yang diajak untuk gantiin. Itu ngerasa bahwa kayak akibat doa saya kakak saya meninggal. Enggak, bukan itu. Sesuatu yang sudah di lauh mahfuz sudah pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW biasanya ketika ke lapangan, Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah SAW itu ke lapangan, maka yang pertama dikerjakan adalah sholat. Kemudian setelah selesai, dia berdiri menghadap kepada manusia, sedang manusia masih duduk tertib pada saf mereka, dalam pengertian memberikan nasihat dan wasiat, yaitu khutbah. Apabila hendak mengutus tentara atau ingin memerintahkan sesuatu yang telah diputuskan, diperintahkan setelah selesai beliau pergi. Karena kondisinya biasanya banyak catatan perang itu yang terjadi di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana sifat saumnya para sahabat itu, wah jangan sok-sokan kita, wah enak ya kalau kita hidup di zaman Rasul itu, nggak sanggup gitu Pak. Bayangin puasa perang Pak, gimana tuh? Kalau bisa kita sarapan dulu gitu ya. Ini enggak, lagi saum perang. Kayak nyari mati banget gitu. Karena memang syahid diidam-idamkan. Nah itu bab sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Bapak Ibu silahkan. Kalau bab bayar zakat kan dilakukan sebelum sholat id mulai ya, zakat fitrah. Kok keras ya? Allah Akbar. Ini tangannya bekas stroke jadi gak kuat ya. Mohon izin Mbak. Baik, terima kasih. Monggo silahkan. Bismillah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tidak. Karena takbiratul ikhram untuk memulai takbirnya. Setelah itu baru takbir 7 kali. Jadi takbir pertama, takbiratul ikhram, kemudian baca iftitah kan? Baca iftitah, baru kemudian takbir dimulai. 7 kali. Begitu juga yang kedua. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa pendapat ulama bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang lazimnya dikerjakan di lapangan, maka tidak ada sholat tahiyat lapangan gitu ya. Tapi ketika kita sholatnya di masjid, boleh nggak kita tahiyat masjid? Boleh aja. Karena masjidnya itu istilahnya muqayyad. Ada sesuatu yang kita kerjakan karena tempat atau waktunya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita baru bangun, kemudian diburu-buru sholat ke lapangan, gitu. Terus kemudian kita belum sempat duha, tapi kita biasa duha. Sholat duha dulu boleh nggak? Nggak ada masalah, gitu. Tapi kalau khusus untuk sholat idnya, Rasulullah SAW tidak mengerjakan yang lain. Seperti misalnya kita sholat Jumat. Rasulullah SAW sebelum sholat Jumat ada sholat sunnah nggak? Ada. Ba'diyahnya ada. Gitu. Ibnu Umar menyatakan Rasulullah SAW tidak meninggalkan sholat Jumat kecuali mengerjakan ba'diyahnya 2 rakaat. Gitu. Jadi berbeda dengan sholat Jumat atau sholat-sholat yang lain. Rasulullah SAW khusus untuk sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak menambahkan dengan sholat sebelumnya atau sesudahnya. Wallahu a'lam. So. Ada lagi? Ya, banyak ternyata. Ya. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak ada riwayat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat membayar zakat mal itu dicicil. Tetapi beliau betul-betul dikeluarkannya karena apa? Kita lihat ada 2 hitungan. Yang pertama adalah berdasarkan haul, setahun. Nah, setahun ini setahun hijriah. Yang kedua berdasarkan nisabnya. Nah, nisabnya itu ada 3 kuantum. Ada yang 85 gram emas 24. Ada yang 96 gram emas yang 23. Kalau yang 22 112. Nah, kalau dinilai sama. Jadi 3 kuantum itu mau ngitungnya berdasarkan emas yang mana. Gitu. Tapi kalau divaluasi nilainya sama nggak? Sama. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang ketemu berapa tuh? 85 gram emas per hari ini tuh kira-kira sekitar 50. Nah itu sekitar begitu. 90 jutaan something gitu ya. Maka harus keluar tuh. Berapa? 2,5%. Gitu. Ya. Ya. Betul. Ya. Jadi ya sebaiknya gini, hitung valuasinya kapan itu masuk. Jadi pilahin misalnya ini satu uang yang sekian, ini uang yang sekian, ini uang yang sekian. Per tanggal hijriah berapa dia harus bayar zakatnya. Jadi hitungan haulnya. Haulnya haul 360 harinya hijriah. Begitu juga dengan yang kedua, taruh di tempat yang lain. Misalnya sama nih nilainya, ini sekitar 90-an juga lebih, ini 90-an juga lebih, ini juga 90-an juga lebih. Gitu. Nggak ada masalah kalau mau dipisahin begitu. Tapi kalau misalnya mau ditotal, ini dapatnya dikumpulin sama ini, dikumpulin sama ini, nggak semua orang punya harta seperti Bapak bisa dipisah-pisah gitu ya. Dikumpulin jadi satu, ternyata apa yang didapati? Ternyata ada mobil yang nggak dipakai, cuma buat koleksi aja, karena antik gitu kan ya, maka nilainya makin lama, makin antik, makin mahal. Maka hitungnya NJOP. Tanah yang tidak digarap, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, maka sesuatu yang tidur keluar zakatnya. Gitu. Rumah nggak dipakai, keluar dari NJOP-nya. Hitung total semua, divaluasi, baru kemudian dikeluarkan zakatnya berdasarkan hitungan 1 tahun hijriah tadi. Allahu a'lam. Ya.
Ya, selama tadi hitungannya untuk setahun jumlahnya sama tadi, yang beberapa tempat tadi, maka yang perlu diketahui adalah apakah tepat kalau zakatnya dipakai buat membangun. Nah, Bapak mesti lihat surat 9 ayat 60. Zakat mal itu peruntukannya ada 8. Apakah bisa untuk bangun? Tunggu dulu, bangun apa nih? Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya bangun sekolah, tunggu dulu, ini termasuk apa? Termasuk asnaf atau bukan? Ya. Khawatirnya dia nggak masuk asnaf, gitu kan. Artinya kita cuma berusaha dalam tanda kutip ngakalin gimana supaya keluar duitnya antara kita aja, atau nggak kemana-mana deh duitnya, gitu. Sehingga kita berusaha nakal atau ngakalin gitu ya. Kalau kita lihat surat 9 ayat 60, siapa yang berhak? Fakir, miskin, mu'allaf, ya, amil. Nah ini saya bahas nanti, amil zakatnya. Kemudian gharimin, orang yang berhutang karena kebutuhan hidupnya. Bukan berhutang kayak modal kita mau beli villa di mana utang, bukan. Kita mau beli kantor ngutang, bukan. Mau beli mobil ngutang, bukan. Tapi utang yang sifatnya harian, kebutuhan primer, gitu, gharimin, gitu. Kemudian Ibnu Sabil, gitu. Kemudian Ibnu Sabil ini siapa? Orang yang kehabisan ongkos di jalan. Di Blok M banyak nih Pak. Loh iya, kalau Bapak nungguin bis gitu, nanti datang itu, Assalamualaikum, saya kehabisan ongkos. Nah itu biasa tuh. Iya. Di Madinah juga banyak yang begitu tuh. I study here, I came from India, I lost my wallet, can you help me? Biasa itu. Ya, ngakal-ngakal ini gitu. Sok-sokan Ibnu Sabil dia. Kemudian fisabilillah. Nah, fisabilillah ini manusia. Bukan institusi, bukan bangunan, bukan entitas. Gitu. Siapa? Para ustadz. Tapi ustadz yang pakai iPhone jangan Pak, udah pakai Apple jangan, nggak usah. Udah kaya itu dia. Apalagi ada gaji sendiri, dia bekerja, nggak usah. Yang maksudnya yang masih belum kondusif. Misalnya gini, guru TPA berapa gajinya sebulan? Yang ratusan ribu itu yang perlu dizakati. Gitu. Masa sebulan ngajar 300.000, anak murid itu banyak banget. Ya dia sih ikhlas-ikhlas aja dia mah, terima nasib. Tetapi kalau yang begitu justru harus disejahterakan. Gitu. Nah, bagian yang kemudian kalau kita hitung 8 orang tadi, saya kepengen bahas tentang amil zakat. Amil zakat itu adalah orang bukan nongkrong di kantor sekretariat, pasang AC, ongkang-ongkang nungguin orang datang, bukan. Amil zakat itu mendatangi, cari. Dari RT ini ada orang miskinnya nggak? Ada janda miskin nggak? Ada orang yang papa nggak? Ada ini apa segala macam. Istrinya baru meninggal sama suaminya sehingga nggak berpenghasilan. Itu yang perlu dizakati. Sehingga anak-anaknya nggak bisa sekolah, itu yang perlu dizakati. Gitu. Nah, ambil zakat yang mendatangi para miskin itu yang berhak dapat 1/8 itu. Jadi bukan yang masang AC terus fakir miskin silahkan datang ke sini, enggak ngapa-ngapain, ya ngapain digaji. Apalagi apa? Zakat fitrah tidak berhak bagi amil zakat. Zakat fitrah itu hanya untuk 2, fakir, miskin, khalas, nggak ada yang lain. Ini ada Pak, satu kampung saya nggak ngerti, fikih atau ulamanya nggak tahu, nggak mau berkiprah, nggak tahu, nggak ngajarin, atau memang orangnya geblek. Jadi setiap kali ada zakat fitrah bagi-bagi ke semua panitia. Lah, kok jadi panitia yang dapat? Bukannya fakir miskin, gitu. Mestinya fakir miskin. Maka kalau sekarang sistemnya sudah enak Pak. Kenapa? Kerjasama sama RT.
Lingkungan Az-Zumar ini berapa RW? Dari RW-nya berapa RT? Dari RT-nya ada yang ngebutuhin nggak? Itu bisa didata dan itu bisa langsung bikin list. Nah, ambil zakat, mendatangi langsung rumah si miskin itu dan memberikan malnya dan zakat fitrahnya. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan. Tadi yang sempat ngacung, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi Rasulullah SAW biasanya batasnya pada kondisi di mana beliau menjeda dengan sesuatu yang sifatnya mulai berisi doa. Jadi setelah memaparin doa, gitu. Jadi ada bagian yang biasanya seperti tadi saya bilang, kalau dalam kaifiyah penyampaian komunikasi para khotib itu doa dulu awal, doa pembuka biasa kami sebutnya dengan khutbah hajah. Yang tadi saya bacakan innal hamdalillah nahmadu sampai amma ba'du. Itu pembukaan. Baru kemudian bicara tentang pokok pikiran dasarnya, baru kemudian ayatnya, baru kemudian hadisnya. Kemudian kalau perlu ditambahkan dengan beberapa pendapat ulama tentang itu dan bagaimana kita mengaplikasikannya. Berhenti sampai situ, kemudian tutup dengan doa. Nah itu bagian yang dipilah batasnya sampai situ. Wallahu a'lam. Pak Adi, silakan. Ibu-ibu ada? Oh, Bapak silakan. Ya. Misalnya dompet duafa atau apa gitu yang ngelolanya. Boleh. Pakai lazis, basnas, bazis, apalah. Ambil-ambil zakat yang sifatnya organisasi, boleh. Karena mereka langsung akan berurusan dengan para mustahik. Gitu. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada? Baik, Pak Adi. Ya. Oh. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Betul, ada juz sahwi. Karena itu bagian dari rukun. Kapan melakukannya? Kalau ingat di dalam sholat. Kalau nggak ingat sampai selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, tadi kurang takbir yang rakaat keduanya. Astagfirullah, maka sujud sahwi itu menghapuskan. Jadi mekanisme sujud sahwi itu memang menghapus kesalahan-kesalahan yang terjadi di rukun-rukun sebelumnya. Wallah. Ya berarti dia kehilangan sunnah. Maka jamaahnya mesti paham. Makanya pentingnya kita belajar fikih sholat itu karena itu. Iya. Itu. Karena ada bagian yang kita tidak kerjakan. Dan itu bisa dilakukan setelah salam. Di luar salam. Karena sujud sahwi itu ada yang di dalam sholat, ada yang di luar sholat. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas soal sujud sahwi. Atau udah ya waktu itu? Itu udah pernah bahas belum? Belum ya? Baik. Ya. Transfer? Ya. Ya. Boleh. Itu hanya media saja. Jadi kalau di zaman Rasulullah SAW, pernah nggak Rasulullah SAW bayar pakai dinar, pakai dirham? Nggak pernah. Yang ngebolehin siapa? Imam Abu Hanifah. Alasan kepraktisan. Seperti sekarang misalnya, di Pondok Kelapa ini ada nggak mustahik? Kayaknya nggak ada, kaya-kaya semua. Lihat tampang ini, kaya-kaya semua meskipun tampang susah.
Maka nggak pantas kalau kita berzakat di sini, mesti cari yang keluar. Maka mekanisme tadi bisa ditempuh. Wallahu a'lam. So, ini sama, sebentar. Ini sama seperti ketika korban, Pak. Nanti korban, yang korban itu kalau Bapak pernah haji di Muaisim, di Slaughterhouse itu, di Pejagalan itu, begitu mereka selesai motong kambing-kambing itu, maka di-pack, Pak. Di-pack, di-freeze. Jadi kepala sama jeroan itu nggak ada tukang soto sih di sana ya. Itu kepala sama jeroan nggak kepakai sama sekali, buang. Oh di kita, oh, Masya Allah, sop kaki apa segala macam, kepala direbus bisa, Masya Allah, kolesterol aja pokoknya. Terus kemana tuh badannya itu? Dibawa ke Afrika, dibawa ke macam-macam, Pak. Dan itu nanti loh ngapain? Ya di Arab sendiri udah makmur. Kok sampai ke ya begitu mekanismenya, karena mencari mustahik yang jauh lebih manfaat gitu. Wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ramadan. Ya. 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 Syawal. Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Imam Nawawi membolehkan. Imam Nawawi membolehkan kita menumpuk niat yang sunnah-sunnah saja diiringkan dengan yang sunnah-sunnah juga. Tetapi Syekh Utsaimin sama Syekh bin Baz punya pendapat yang berbeda. Ketika kita sudah mengerjakan salah satunya, itu sudah bisa menggugurkan yang lain. Contoh, saum Syawal 6 bertepatan dengan Ayyamul Bid. Menurut Imam Nawawi nggak apa-apa, saum Ayyamul Bid sama saum Syawal. Tapi buat Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin menyatakan cukup saum Syawal saja. Nanti insya Allah dapat Ayyamul Bidnya jika dia sudah terbiasa Ayyamul Bid. Bahkan ketika kita Ramadan kita nggak saum sunnah, kita sedang mengerjakan saum wajib. Kalau kita terbiasa mendawamkan saum sunnah, Senin Kemis Ayyamul Bid, Senin Kemis Ayyamul Bid, maka pada saat Senin Kemis dan Ayyamul Bid kita dihitung mendapatkan pahala sunnahnya padahal kita sedang saum wajib. Tapi ini makolahnya para ulama gitu. Jadi monggo saja kalau kita misalnya meniatkan seperti Imam Nawawi, kaidahnya monggo silahkan, karena menggabung itu hanya pada yang sifatnya sunnah saja. Contoh, kita belum sholat tahiyat masjid, tapi udah keburu qomat. Maka kapan kita melakukan tahiyat masjidnya? Disetarakan dengan ketika kita melakukan ba'diyah. Jadi ba'diyah tadi menggantikan tahiyat masjidnya. Sebagian ulama menyatakan seperti itu. Makanya jangan kaget kalau tiba-tiba barang siapa yang sudah saum Syawal nggak perlu lagi Ayyamul Bid. Karena saum Syawal yang 6 hari itu sudah melewati yang 3 hari. Gitu. Nanti ada pendapat yang seperti itu. Tapi kalau mau ikut Imam Nawawi, mengikuti ya Ayyam Syawalan juga, Ayyamul Bid juga gitu. Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Jadi ada dua pendapat, tinggal kita mau ngambil yang mana. Baik. Ibu-ibu ada? Enggak, silakan Bu. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maafin Bu. Mohon maaf mengenai saya maafin. Mengenai zakat itu Pak, saya belum paham benar. Baik. Kalau gaji bulanan itu apa dizakatin atau tidak? Baik. Bismillah. Terima kasih. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Zakat terhadap penghasilan, kita telusuri datanya nggak ada Bu, nggak ada.
Kalau misalnya gini, ibu berpenghasilan atau suami berpenghasilan, gajinya 6 juta sebulan, kebutuhannya 5 juta, maka bisa nabung 1 juta. Oke? Terkumpullah dalam setahun 12 juta. Gitu. Udah masuk nisab nggak tuh? Belum. Gitu kan? Berarti nunggu berapa? Mesti nunggu berapa tahun? Mesti nunggu 90 tahun. Wah, berarti nggak zakat-zakat, ya nggak perlu. Wah, nggak nyampe kok nisabnya. Gitu. Kecuali ibu punya investasi, ibu punya kafe, ibu punya online shop, ibu punya produk yang ibu jual, penghasilannya sebulan itu bisa 400 juta misalnya. Kebutuhan cuma 5 juta, yang sisanya disimpan. Nah, disimpan itu kemudian menjadi entah deposito, entah apa gitu. Atau beli saham, tapi yang obligasinya sifatnya syariah gitu, sebisa mungkin, sehingga tidak ada gharar atau riba pada akadnya. Kemudian dari situ hitung Bu, tadi kuantumnya berapa? Setara dengan 85 gram emas 24, atau setara dengan 96 emas 23, atau setara dengan 112 emas yang 22. Nah, perhiasan itu antara 22 23 biasanya. Jarang ada yang pakai perhiasan 24, gampang penyok. Iya. Saya pernah dulu awal-awal nggak paham pakai emas 24 karena kepengen saking murninya cinta saya kepada istri. Nggak tahu dijual juga cincinnya. Pas moneter. Pas terakhir begini, oh ya udah, alhamdulillah nggak boleh pakai cincin emas, ternyata laki-laki, ya sudah. Jadi nggak jadi pakai lagi. Terus bagaimana ngitungnya? Nah, tadi berapapun harta yang kita punya setelah dievaluasi, termasuk tadi Bu, nilai tanah yang tidak dipakai, nilai rumah yang tidak dipakai, nilai kendaraan yang tidak dipakai. Tapi kalau rumah dipakai, mobil dipakai, kamu punya mobil 5 tapi dipakai semua. Yang satu buat suami, satu buat istri, satu buat anak-anak, satu buat operasional rumah misalnya. Ngantar anak sekolah, dipakai semua 5-5-nya, nggak keluar zakat. Ibu pakai emas, total yang ibu punya 50 gram. Dipakai semua tapi gantian. Jangan 50 gram dipakai semua. Langkahnya bisa berat itu, kalau nimbang, geseran timbangannya geser kanan itu. Tapi ibu gantian makanya, sekarang gelang, besok cincin, besoknya kalung, besoknya bros, besoknya ini. Maka semua perhiasan itu tidak dizakati. Kecuali ibu taruh di safe deposit box. Ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, taruh di safe deposit box. Jangan ngakalin kayak orang Jakarta Selatan. Dia datang ke safe deposit box, dibuka, dipakai, dicopot lagi supaya nggak keluar zakatnya. Ada itu Pak. Loh, serius, kejadian nyata ini. Parah banget. Loh, teman saya orang bank Pak, yang bukain kan harus berdua kan, bukanya safe deposit box itu, cekrek buka, keluarin, dia pakaiin lagi, semuanya dipakai. Habis itu copot-copot lagi. Bu, nggak jadi diambil? Enggak. Jadi gini Mas, kalau perhiasan itu dipakai, kita nggak perlu bayar zakatnya. Ngakalin malaikat. Nemen ya. Nah, jangan sampai kayak begitu ya Bu. Artinya karena kita nggak pakai, begitu mau bayar zakat kita pakai biar nggak keluar zakat. Jangan. Karena zakat itu intinya adalah pembersih. Kalau yang kotor gitu aja kita berusaha untuk bersihin, ada. Nanti naudzubillah himdanik semua naudzubillah, kita akan dilebur semua perhiasan kita itu, dilelehkan sama Allah SWT, terus kita dikasih minum dari situ. Dan itu ngerontokin tubuh kita sampai usus kita brodol. Waliyadzubillah. Maka jangan bermain-main dengan harta yang kita tidak mau zakati. Mendingan dilebihin banyak deh.
Zakat udah, infak sedekahnya banyakin. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ibu? Ya, terima kasih Pak Dengan Ustadz. senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, sudah masuk syuruk, jadi saya sudahi. Jadi kita akan bahas sholat gerhana di pertemuan yang akan datang. Bulan depan kita ketemu lagi kalau masih ada umur insya Allah. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.